Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sampai di dalam pembahasan atau di bab furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Dan wudu ini termasuk daripada maqasidut thaharah. Ya. Maqasidut thaharah, tujuan-tujuan untuk bersesuci. Ya, maqasidut thaharah, maksud daripada bersesuci itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah wudu. Ya, kemudian al-ghusl, mandi, ya, wa tayammum, kemudian bertayammum, kemudian yang terakhir itu adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis. Nah, ini adalah maksud daripada thaharah, bersesuci. Jadi orang itu kalau bersesuci itu pakai apa? Ya, bersesuci pakai apa? Yang pertama pakai wudu, yang kedua pakai mandi, yang ketiga bisa pakai tayamum atau menghilangkan najis. Karena menghilangkan najis juga termasuk bersesuci. Kalau ada kotoran misalkan di baju, di pakaian atau di badan, kita bersihkan, kita sucikan. Nah, itu adalah maqasidut thaharah, maksud daripada thaharah. Ada yang namanya wasailut thaharah. Ya, alat-alat atau perantara di dalam thaharah. Ya. Yaitu adalah yang pertama alma, itu adalah air, ya. Kemudian at-turab, debu atau tanah, kemudian al-hajar, batu, wad dibal, ya, kemudian dibal, menyama kulit hewan, ya, yang bangkai. Jadi itulah 4 wasilah thaharah, bersesuci. Alat yang digunakan untuk bersuci apa saja, yaitu tadi air, ya, batu, tanah, dan juga ad-dibal, menyama. Kemudian ada namanya nanti bab fikih, itu adalah wasailul wasail, ya, perantara, alatnya alat. Apa itu? Yang ada 2 saja, yaitu adalah al-awani, wadah, karena kita kan butuh wadah, kalau air kan butuh wadah, ya. Sama al-ijtihad, melakukan ijtihad, usaha untuk bisa mendapatkan air, menemukan air yang suci, turab, ya, debu dan lain sebagainya. Jadi ada 2, al-awani wal ijtihad. Baik, kemudian sekarang kita akan masuk pembahasan di dalam definisi daripada wudu. Sebelum kita masuk fardu-fardunya wudu, kita bahas definisi yang wudu. Definisinya wudu itu adalah al-wudu lughatan, secara bahasa, seperti yang disebutkan dalam kitab ini, Ghayatul Munah, Syarah Safinatun Najah. Ya, itu adalah ma'khudun minal wadha'ah wa yal husnu wal jamal. Itu diambil dari kata wadha'ah, yang mana wadha'ah ini artinya adalah keindahan dan kebagusan. Ya. Oleh karena itu al-wudu, ya, itu artinya apa? Kalau dari segi bahasa, secara bahasa itu adalah keindahan. Ya. Baik. Tapi ada namanya wadu. Nah, wadu bukan wudu pakai dhammah, tapi pakai wadu, pakai fathah. Kalau wadu itu artinya bukan berwudu, tapi artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Ya, air yang digunakan untuk wudu itu artinya wadu. Sedangkan wudu itu adalah berwudu, ya, berwudu. Baik. Kemudian secara istilahnya para ulama, yang dimaksud daripada wudu itu apa? Ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Ya, ghuslu a'dha'in makhsusah, yaitu adalah membasuh a'dha'in makhsusah, anggota tubuh yang khusus. Enggak semua anggota tubuh dibasuh untuk ketika wudu. Anggota khusus saja, seperti wajah, kepala, tangan, kaki saja. Biniyatin makhsusah, dan juga pakai niatnya khusus. Nawaitul wudu, ya, fardul lirafil hadasi fadlillahi ta'ala. Ya, niat wudu. Boleh pakai Indonesia, saya niat wudu untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar itu pakai mandi besar karena Allah Ta'ala. Ya, ala wajhin maksus, dari segi yang khusus. Ya, dan termasuk dari segi yang khusus, caranya yang khusus itu adalah tertib. At-tertib, yaitu adalah tertib, rapi, runtut ketika orang itu berwudu. Habis wajah itu tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, itu yang wajib. Dan tertib itu namanya tertib, bukan dibolak-balik, ya, bukan didahulukan yang lain, tiba-tiba kaki dulu, kemudian wajah, kemudian kepala, kemudian tangan. Ini nggak rapi, nggak tertib.
maka itu bukan termasuk daripada wudhu. Karena wudhu yang benar itu sesuai rukun-rukun fardu-fardu yang insya Allah akan kita jelaskan di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.